Apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 170. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Melihat mobil Aditya pergi, Dahlia menghentakkan kakinya dengan marah dan mengutuk. "Kamu benar, Faisal. Aditya adalah anjing gila. Tunggu saya kembali dan membersihkannya." Faisal juga tahu bahwa Dahlia berbicara besar, dan berpikir bahwa Dahlia masih bisa memukul Aditya. "Jika kamu berani membersihkannya, kamu sudah memukulnya dari tadi. Haha, itu dia. Aku masih tahu seberapa kuat dirimu, Dahlia." Faisal tertawa. Dahlia memutar matanya dan berkata kepada Faisal, "Oke, Faisal, itu saja. Kami akan menghubungimu lusa." "Oke, aku akan meneleponmu lusa," Faisal berkata sambil tersenyum. Dahlia sedikit berkecil hati, menghentikan taksi dan pergi dari sini. Setelah Aditya dan Farah kembali ke rumah, Aditya tidak memikirkan hal-hal ini lagi. Dia juga tahu bahwa Farah pasti akan mendengarkannya dan tidak akan pergi ke perjamuan dengan Dahlia. Tapi Farah sangat khawatir. Dia tahu karakter Dahlia dengan sangat baik. Dia milik seseorang yang berlari ke dalam kegelapan. Dan Dahlia pasti akan pergi ke perjamuan lusa. "Aditya, apa yang akan terjadi jika ibu benar-benar pergi ke perjamuan?" Farah bertanya kepada Aditya dengan cemas. "Hehe, apa lagi yang bisa kulakukan? Mungkin Faisal akan menahannya dan menggunakannya untuk memerasku." Aditya tersenyum ringan. Ketika Farah mendengar ini, jantungnya berdetak kencang. Dia sekarang memiliki banyak kepercayaan pada Aditya. Tahu apa yang dikatakan Aditya. Dia seharusnya tidak salah. "Lalu apa yang harus kita lakukan, Aditya?" "Kita harus menemukan cara untuk menghentikan ibu berpartisipasi," kata Farah dengan cemas. "Bukannya kamu mengenal ibu? Bisakah kita menghentikannya?" Aditya bertanya balik pada Farah. Farah juga sakit kepala, dan dia tidak ada hubungannya dengan ibu yang tidak bisa diandalkan ini. Pada saat ini, Dahlia kembali di depan Faisal. Aditya tidak memberi Dahlia hormat sama sekali, yang membuat Dahlia masih marah, ingin marah dengan Aditya. Tetapi Dahlia memikirkannya, dan masih tidak berani. Setelah kembali ke kamarnya, Dahlia mengeluarkan ponselnya dan mengobrol dengan Faisal di WeChat. Sore berikutnya, Aditya hendak pergi ke perusahaan untuk menjemput Farah dari kantor. Tetapi pada saat ini, ponselnya berdering. Melihat nomor penelepon, sebenarnya Leo yang menelepon. Biasanya Leo jarang memanggil Aditya. Aditya tahu bahwa Leo pasti memiliki sesuatu yang penting. Dia dengan cepat menghubungkan telepon, hanya untuk mendengar suara sedih dan mendesak Leo dari ujung telepon yang lain. "Tuan Aditya tidak baik. Sesuatu telah terjadi." Hati Aditya terkejut dengan status dan pengetahuan Leo. Jika terjadi perubahan besar, Leo tidak akan bersikap seperti ini. "Apa yang terjadi? Istri saya ditabrak mobil dan sekarang terbaring di rumah sakit. Pengemudi yang menabrak istri saya mencoba lari, tetapi saya menangkapnya. Tuan Aditya, datang dan lihat sekarang. Pengemudi ini, ada masalah besar," Leo berkata dengan suara rendah. Setelah Aditya bertanya di mana Leo sekarang, dia menutup telepon dan langsung pergi ke sana. Menurut lokasi yang disepakati dengan Leo, Aditya bergegas ke rumah sewaan. Ada beberapa orang berdiri di ruang tamu. Mereka semua adalah bawahan Leo. Setelah melihat Aditya, bawahan Leo ini menyapa Aditya secara bersamaan. Aditya mengangguk dan langsung pergi ke kamar tidur. Di kamar tidur, Leo mendengar suara itu dan menyapa Aditya. Aditya menghela nafas. "Bagaimana kabar istrimu?" Aditya menepuk bahu Leo sebagai tanda kenyamanan. Situasinya sangat buruk. Kedua kakinya patah, dan sulit untuk mengatakan apakah itu bisa diselamatkan. Leo menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan murung. Aditya bisa melihat dari mata Leo bahwa Leo masih sangat mencintai istrinya. Sakit hati saat ini pasti tidak palsu. Dia sengaja menabrak istrimu. Aditya bertanya pada Leo.
Leo menggertakkan giginya setelah mendengar ini, dan wajahnya penuh amarah. Ya, anak itu hanya membidik saya dan istri saya, dan tiba-tiba mempercepat dan memukul kami. Leo mengingat situasi saat itu, dan kemudian berkata dengan getir, saya bereaksi dengan cepat, berlari, saat istri saya ditabrak. Melihat penampilan Leo yang tertekan, Aditya merasa sangat lega, bukan rasanya. Leo selalu setia kepada Aditya. Selama Aditya memberi perintah, Leo selalu yang pertama bergegas maju. Sekarang istri Leo mengalami kecelakaan, dan jelas bahwa seseorang dengan sengaja. Ini pembalasan. Aditya tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Di mana pengemudinya? Aditya bertanya pada Leo. Di kamar tidur. Anak ini menolak untuk mengakuinya. Leo menunjuk ke kamar tidur dan berkata kepada Aditya. Aditya tidak berbicara lagi, dan berjalan ke kamar tidur dengan tangan di belakang punggungnya. Leo juga mengikuti, lalu menutup pintu kamar. Ada tempat tidur besar di kamar tidur, dan Aditya melihat seorang pria berusia 30-an duduk di tempat tidur. Anak ini memiliki mulut yang tajam, dan matanya berkedut. Pada pandangan pertama, dia tampak seperti memiliki kebohongan di tubuhnya. Dua bawahan Leo berdiri di kamar tidur, menjaga pria bermulut tajam itu. Melihat Aditya masuk, pria bermulut tajam itu tidak bisa tidak melihat tubuh Aditya, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Aditya juga tidak berbicara, hanya menatap pria bermulut tajam dengan mata dingin. Setelah lebih dari 10 detik, pria bermulut tajam itu panik, karena aura kuat yang memancar dari tubuh Aditya saat ini membuat pria bermulut tajam itu sedikit terengah-engah. Mengapa kamu menatapku? Pria bermulut tajam itu bertanya kepada Aditya dengan tatapan yang sangat tidak senang. Salah satu bawahan Leo tidak mengatakan sepatah kata pun, dan menamparkan pria bermulut tajam itu. Bagaimana kamu berbicara dengan Tuan Aditya? Kamu menelepon lagi, biarkan saya mendengarnya. Dia menamparkan pria bermulut tajam dan memelototi bawahan Leo, tetapi tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Aditya masih sangat akurat dalam melihat orang. Setelah kontak singkat, dia sudah bisa melihat bahwa pria bermulut tajam ini, termasuk jenis orang keras kepala, tidak mudah ditangani. Siapa yang mengutusmu? Aditya membuka mulutnya saat ini, menatap langsung ke pria bermulut tajam itu, dan bertanya dengan dingin. Pria bermulut tajam itu mendengus dan berkata kepada Aditya dan yang dengan aneh, Aku berkata bahwa kalian semua memiliki masalah. Apa? Saya sudah mengatakannya 100 kali. Saya seorang pemula. Sesederhana itu. Petik 2. Kau tidak jujur, kan? Leo marah. Dia datang dan meraih kerah pria bermulut tajam itu, siap memberi pelajaran pada bocah itu. Pria bermulut tajam itu sudah memar, yang tidak takut pukulan, memandang Leo dengan dingin dan berkata, Haha. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa melakukannya. Bunuh aku. Bunuh aku dan kamu juga harus masuk penjara karena membunuh. Petik 2. Kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Leo berteriak, mengangkat tinjunya untuk memberi pelajaran pada pria bermulut tajam itu. Pria bermulut tajam itu juga sedikit takut, tetapi bocah itu masih menarik dadanya dan berkata kepada Leo, apapun yang kamu inginkan. Selain itu, bagaimana jika aku menabrak istrimu? Saya memiliki polisi lalu lintas untuk menanganinya. Ada apa denganmu mengapa menangkap saya? Melihat bahwa anak ini masih tidak masuk akal, Leo benar-benar marah, dan pada saat ini dia mengeluarkan pisaunya. Hati pria bermulut tajam itu bergetar, dan wajahnya sedikit berubah. Aditya tahu temperamen Leo, dan dia masuk kemarahan. Sangat mungkin untuk menikam pria bermulut tajam dengan pisau. Jadi Aditya menghentikan Leo, menatap pria bermulut tajam itu. Aditya berkata, aku juga tidak ingin menggertak denganmu. Jika kamu ingin menderita, aku pasti akan membantumu. Tapi aku menyarankanmu, lebih baik katakan dengan jujur, siapa yang mengirimmu untuk membunuh Leo. Pria bermulut tajam itu melirik Aditya dengan lemah, dan dia masih sangat panik. Poin kuncinya adalah Aditya berbeda dari yang lain. Berdiri di depan pria bermulut tajam, aura kuat itu dapat memberi pria bermulut tajam itu rasa penindasan yang kuat.
Aku tidak tahu omongan gila apa yang kamu bicarakan. Tidak ada yang memerintahku. Aku tidak sengaja menabrak istrinya. Pria bermulut tajam itu tampak tidak sabar dan berteriak pada Aditya. Aku bisa membunuhmu. Leo tidak bisa menahan amarahnya. Dan dia datang untuk memberi pelajaran pada pria bermulut tajam itu. Aditya melambaikan tangannya ke Leo, memberi isyarat agar dia berhenti. Melihat pria bermulut tajam itu dengan dingin, Aditya masih merasakan sedikit ketenangan di dalam hatinya. Bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku bisa menebak siapa yang memerintahkanmu. Itu Sony, kan? Aditya bertanya pada pria bermulut tajam itu dengan dingin. Pria bermulut tajam itu tidak mengatakan apa-apa. Tubuhnya sedikit gemetar. Melihat reaksi pria bermulut tajam, Aditya langsung mengerti bahwa tebakannya benar. Itu benar-benar dikirim oleh Sony. Kemarin, Leo membawa orang ke perjamuan Hongmen dengan Aditya. Sementara Aditya menyiksa Sony, Sony juga membawa orang untuk memberi pelajaran kepada belasan bawahannya Sony. Jadi Sony juga membenci Leo. Tetapi Aditya tidak menyangka pembalasan Sony datang begitu cepat. Bersambung.